Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, part 3 episode 4 kita bicara tentang petunjuk. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, kita tadi sudah belajar bahwa dengan petunjuk itulah kita akan mendapatkan keberuntungan, ya. Dengan petunjuk itulah kita akan mendapatkan keberuntungan. Maka kita sekarang harus coba bahas nih. Kita harus berani bahas. Huda itu nanti bentuknya apa saja? Huda itu, ya. Dalam lingkup bisnis kita, huda itu bisa bentuknya apa saja. Maka kita harus betul-betul paham, ya. Kira-kira huda itu nanti bentuknya apa. Nah, huda itu, ya, bisa dia bentuknya memang guratan langsung ilham yang ada di hati dan pikiran. Apa yang membedakan dengan godaan syaitan atau bisikan syaitan? Itu adalah pada kondisi ubudiyah. Sholat subuh ketinggalan, mabok iya, zina iya, dapat ilham tuh, ilham. Itu lagi bisikan syaitan. Kecuali ilhamnya suruh sholat, suruh tobat, nah itu adalah sinar di hati. Tapi kalau dalam kondisi maksiat berat, lalu kemudian dapat bisikan bisnis, nah itu hati-hati, tercampur syahwat. Maka penting sekali supaya ilham ini turun, artinya receiver petunjuk ini Allah masuk ke dalam batin kita, maka kita mesti jaga ubudiyah, ya, jaga bangun paginya. Kalau pagi, kalau udah jadi santri QMS, nanti ada materinya ya, topik-topik manajemen waktu ya. Nah itu kalau sudah jadi santri Quranic manajemen serial, habis subuh nggak boleh tidur. Malamnya tidurnya cepet, ya. Jangan begadang gitu. Bangunnya cepet, tidur cepet, bangun cepet, ya. Nanti jelang zuhur istirahat. Supaya apa? Ilhamnya nyampe. Kita ini receiver nih, ya, receiver. Ini ada cahaya datang. Kalau kita halangin atau kita receivernya nggak nyampe gitu. Ini satu dalam bentuk ilham. Bisa jadi dia hadir dalam bentuk informasi yang kadang-kadang kita sendiri tiba-tiba datang sekelebat begitu saja, info, ya. Bisa dari kawan-kawan kita, ya. Bisa dari bisa tiba-tiba ada orang ngobrol sesuatu. Makanya gini loh, kuncinya itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang terjadi itu sia-sia. Ini penting bagi teman-teman santri QMS. Mau ke Lembang, kenapa kok macet di Gerlong? Harus bongkar ban di Geger Kalong. Pasti di Geger Kalong Allah ingin Anda belajar sesuatu. Nah di situ kita ilmunya. Ya. Jadi tidak ada kejadian itu yang terjadi secara sia-sia. Ya. Ini QMS ini panjang kejadiannya. Saya ada mau targetkan wakaf, akhirnya bikin bisnis klinik, habis bikin bisnis klinik ngobrol sama Kang Dewa, jadi dekat lagi, jadi akrab lagi, jadi dia bisa berupa info. Bisa jadi apa? Bisa jadi di pada pertemuan. Jadi hidayah itu bisa jadi adalah pertemuan. Awas sudah pertemuan, tiba-tiba kenal ini, tiba-tiba kenal ini. Maka kalau sudah belajar Islam harus senang silaturahmi. Ayo kita jalan ke sana, ada yang sakit, bismillah. Karena apa? Di dalam silaturahim bisa jadi ada petunjuk. Ketika jenguk orang sakit bisa jadi ada petunjuk. Gitu loh. Makanya harus seneng ketemuan, apalagi ketemu yang baik-baik, orang soleh. Jangan di rumah aja malas, terutama yang ikhwan ya. Ya. Pagi diajak kesini malas ah. Sarungan, ngerokok, main Mobile Legends. Lah, celaka 12 ini, ya. Ada ilham, ada info, ada pertemuan. Nah, bisa jadi dia juga berupa pengajaran-pengajaran yang kita tiba-tiba dapat gitu. Mohon maaf kawan-kawan sekalian. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Teman-teman sadar nggak nyampe ke pengajaran ini nih gimana ceritanya? Pengajaran ini sulit loh, nggak ada di YouTube, ya kan? Ini nggak dilepas bebas. Kajiannya repot loh, harus sign up, harus sign in, harus top up pulsa, harus bayar walaupun 10.000, repot loh. Butuh kepercayaan, butuh trust. Tapi teman-teman join,
Berarti bisa jadi ada sesuatu yang Allah ingin antum dengar. Ada sesuatu yang Allah ingin antum simak nih di dalam pengajaran ini. Bisa jadi dia bentuknya apa? Huda. Itu petunjuk. Jadi ilham, info, pertemuan, ya, bisa dalam bentuk pengajaran. Terakhir adalah berbagai peristiwa, kejadian, maupun itu musibah. Berapa banyak pandemi ini teman-teman dapat petunjuk gara-gara pandemi ini? Berapa banyak? Yang gara-gara pandemi ini teman-teman dapat petunjuk. Sorry ya, duduk ya. Ya kan? Berapa banyak dari pandemi ini teman-teman dapat petunjuk? Berapa banyak yang setelah diem di rumah, PPKM, PSBB, lockdown, terus teman-teman jadi dapat petunjuk? Berapa banyak? Peristiwa membawa kita pada berbagai kesadaran-kesadaran. Makanya mahal. Ya, makanya mahal setiap peristiwa yang ada. Maka dari itu di part 3 ini saya setengah segmen terakhir ini saya ingin mendorong kawan-kawan. Jangan berkecil hati kalau modalmu terbatas. Jangan berkecil hati kalau databasemu terbatas. Gua nggak kayak Dewa, Kang. Dewa YouTube-nya 800.000, Telegramnya 100.000, Instagramnya udah mau 1 juta, Facebooknya 200.000. Dia mah enak, kayak gitu ngomong gitu. Dia mah enak. Kalau saya mah apa? Padahal yang kita butuhkan itu bukan follower, kawan-kawan sekalian. Yang kita butuhkan itu petunjuk. Saya followernya sedikit, terbatas. Yang banyak di Facebook, algoritma IG-nya nggak bagus. Channel Telegram nggak punya, udah running Quranic Management Serial. Allah kasih ilham apa? Bermitra dengan Kang Dewa, bermitra dengan Billionaire Coach. Allah kasih ilham. Allah kasih ilham bermitra, sharing, berbagi. Itu ilham. Berapa banyak orang nggak mau berbagi? Berapa banyak orang mau memiliki sendiri? Berapa banyak orang yang merasa kuat sendiri, hebat sendiri? Nah, Allah kasih ilham. Randy, kamu lakukan begini, insya Allah. Allah kasih ilham dari berbagai peristiwa. Nah, jadi modal kau boleh terbatas, teman kau boleh terbatas, follower kau boleh terbatas, dukungan pasangan mungkin juga terbatas, lingkungan segala macam terbatas, orang rantau pula sebatang kara. Nggak apa-apa, ya. Sekali lagi, berarti kan nggak apa-apa, asal dapat petunjuk. Maka karena petunjuk ini, lihat kembali lagi Quran surah 2 ayat 5. Ayo buka Quran surah 2 ayat 5. Gimana tuh bunyinya? Ayo nih, kan udah penting nih petunjuk nih. Ayo sekarang ngaji lagi. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Apa itu hudan mir rabbihim? Petunjuk dari Rabbmu. Karena gini logikanya ya, urutannya. Karena kita mau beruntung, kita mesti dapat petunjuk. Berita baiknya petunjuk ini di tangan Rabb kita. Maka kita mesti pegang betul Rabb kita. Kita mesti pegang betul Rabb kita. Kita mesti jaga betul Rabb kita. Ibadah kita, ubudiyah kita, kita mesti jaga baik-baik. Kenapa? Karena Allah lah yang punya petunjuk. Oke? Oke teman-teman, karena Allah lah yang punya petunjuk. Jadi kalau kita dekat sama Allah, insya Allah dialah yang punya segala-galanya. Nabi Musa gak perlu dikasih kapal teman-teman, cukup disuruh pukulkan tongkat, lautan terbelah. Ibunya Musa gak perlu bawa pasukan untuk ngejagain Musa. Fa'alqih fil yam, letakkan di sungai. Perhatikan ini ya. Ini betul-betul underline yang sangat kuat. Perlu dibuat, antum catat baik-baik. Kalau dia berupa petunjuk, pasti caranya simple. Saya ulangi sekali lagi. Kalau dia petunjuk dari Allah, pasti langkahnya simple, sederhana, nggak ngerepotin. Pasti. Pukulkan tongkat, letakkan di sungai, pasti. Mudah. Kalau dia berupa petunjuk. Tapi kalau dia syahwat, bercampur dengan pikiran, pasti dia bawa kerepotan. Nah, maka besarkan hati teman-teman sekarang. Oke. Aneh modal nggak apa-apa terbatas, oke. Produk bisa nyari, tapi mesti dapat petunjuk Allah. Maka pengusaha laki-laki sholat di masjid supaya apa? Petunjuk, kemenangan, keberuntungan, gitu loh mikirnya.
Kalau jadi istri di rumah gimana? Duha, doakan petunjuk ya. Jadikan rumah itu penuh ketentraman. Capek Ustaz, pagi nyuci apa stres, uang gak cukup. Sama, suami antum juga stres. Suami juga pulang juga jangan bawa masalah. Istri juga masalahnya udah banyak. Istri ketemu suami jangan bawa masalah. Kita bawa kebaikan, saling menghargai, saling lapang. Jadikan rumah itu dingin, sejuk ya. Sehingga petunjuk itu mudah datang. Ini ngamuk aja ya, suami kerja sholat duha enggak, ngedoain enggak, ngamuk aja. Suami juga gitu, udah tahu hidup susah, nggak sholat ke masjid ya, nggak pernah minta sama Allah, gimana petunjuk mau datang? Nah, jadi kawan-kawan sekalian, itulah ya, orang yang pintar akan kalah dengan orang yang dapat petunjuk. Orang yang banyak sumber daya akan kalah dengan orang yang dapat petunjuk. Begitu kita dapat petunjuk, jalan. Ini juga ngaji lah, sama buat teman-teman Billionaire Coach ya, buat Handika dan kawan-kawan. Jadi bukan pinter-pinteran talent ya, bukan pinter-pinteran strategi kita punya materi apa, tapi ini petunjuknya apa nih, ilhamnya apa nih gitu loh Handika. Ini ilhamnya apa nih, rusydahnya apa nih kita ini. Ada sekian ratus ribu UMKM, apa nih yang kita bisa penetrate ke dalam UMKM. Kita butuh petunjuk. Saya tutup ya episode 4 ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakan kami ini rahmat kasih sayangmu, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan karuniakan petunjuk darimu. Terima kasih. Istiqomah ya, ngaji terus. Kalau sudah ada di episode ini, pastikan bertambah episode, tonton terus ngaji. Sabar, ini hidayah udah masuk, jangan stop. Yang belum hantam episode yang lain, akses episode yang lain. Istiqomah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan banyak-banyak rezeki. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dalam Al-Quran ini ada keberkahan. Jadi kalau kita belajar bisnis dengan Al-Quran, insya Allah Allah kasih keberkahan. Apa itu berkah? Bertambah kebaikan. Sedikit uang cukup, banyak uang tidak membahayakan, penuh manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.